Tapi Udah. tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Tolong kami Pak Jokowi. Kali ini mau biar kau. Mampus kau. Ulah kalian sendiri. Akibat perbuatan kalian sendiri. Saatnya sekarang kalian memanen buah yang engkau tanam, benih yang engkau tabur selama 10 tahun, terus-terusan menghina, mencaci maki, memfitnah, menyerang Jokowi. Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Dokter Tifa, Ibu Kurnia nggak takut masuk penjara. Oh ya? Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Loh, pertanyaan dibalik ya, coba ya. Kenapa kalian menyerang Presiden Jokowi terus-menerus dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang? Kenapa kalian membenci Jokowi tanpa dasar dan alasan yang jelas? Kenapa kalian menuduh ijazah Jokowi palsu sampai dengan hari ini dan terus-terus memfitnah, menyerang, membabi buta, memfitnah? Kenapa? Jawab. Polisi cepet tangkap si Tifa. Kegaduhan makin merajalela. Doyan nyinyir, fitnah sana sini. Mulut busuk berkedok religi. Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di penjara? Ikhlas Bu Tifa, kami pun ikhlas banget Bu Tifa. Kalau Bu Tifa bersama Roy Panci segera di penjara memakai baju oranye Bu Tifa. Bahkan kamu di Twitter tuh pun kamu masih berkoar-koar, kamu menjelek-jelekan Pak Jokowi, menyeret-nyeret nama ibu kandungnya. Kamu mikir, sekarang kamu teriak-teriak prank victim. Se-Indonesia rasa udah gedek sama kamu. Dokter Tifa, di penjara itu tidak enak. Apemu bakal kisut dan kedinginan. Di sini, kamu tidak akan dapat belayan lelaki. Tifa memang si ratu drama. Gayamu polos hati serigala. Rasain kini kena batunya. Bentar lagi masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bang Adli Fanani yang merespon Dr. Tifa. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Kidot. Tapi Udah. tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Tolong kami Pak Jokowi. Kali ini mau biar kau. Mampus kau. Ulah kalian sendiri. Akibat perbuatan kalian sendiri. Saatnya sekarang kalian memanen buah yang engkau tanam, benih yang engkau tabur selama 10 tahun, terus-terusan menghina, mencaci maki, memfitnah, menyerang Jokowi. Keren, Gri, keren. Sadis, keren, Gri. Sumpah, keren banget. Lu jangan gitu dong. Kalian jangan manas-manasin gue. Tonton aja, enjoy. Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Dokter Tifa, Ibu Kurnia nggak takut masuk penjara. Oh ya? Serius, Gri? Nggak takut masuk penjara? Oh ya? Serius?
Beneran nggak lo? Jangan karena lu ngomong untuk menutupi kepanikan, asal nyolot aja keluar dari mulut busuk lu tuh. Karena yang keluar dari mulut busuknya udah pasti kata-kata yang busuk, yang menghina, mencaci maki, memfitnah. Kenapa? Isi hatinya adalah hati yang sudah dikuasai oleh iblis. Ini wanita-wanita hatinya yang sudah dikuasai oleh iblis, sehingga yang keluar dari mulutnya uncontrol. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Sofi, pakai baju orange, nggak masalah. Ya! Masih konsisten. Tadi masuk penjara, nggak masalah. Ada banyak meme, ya, pakai baju oranye nggak masalah juga, masuk penjara nggak masalah juga, ya. Ya, jejak digital kan jahat ya. Ini nanti tinggal muter ulang lagi sampai saatnya vonis, ya, ada tangisan apa enggak? Atau nggak usah lama-lama, nanti di video sampai akhir nangis apa enggak nanti? Ingat ya, nggak masalah ya. Andanya memang betul ada ijazah asli. Dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas. Nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah perempuan ini dengan anak-anak ini, dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Ini Saya mau ikhlas, pidato saya ridho. apa-apa nih? Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Goblok itu jangan dipelihara. Bego jangan dipakai sendiri. Iya, ternyata Pak Jokowi mempunyai ijazah asli. Saya siap di penjara. Loh, dari awal dasarnya apa kamu menuduh ijazah palsu? Loh. Ini bener dokter apa enggak ini? Enggak. Ini mesti diluruskan ini. Kalau ternyata Pak Jokowi mempunyai ijazah asli, nggak masalah. Saya ikhlas rela pakai baju oranye. Saya ikhlas rela masuk pondok pesantren, pondok bambu. Lah kalau kalian kemarin-kemarin nuduh ijazah palsu, tentu punya bukti yang kuat dong. Nggak asal jeplak, nggak asal bacot, nggak asal memprovokasi di mana-mana, nggak asal keluar dari mulut baunya itu provokasi yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Sekarang kalian harus menanggung semua resiko dari benih yang Anda tanam. Ayo, mati kok, mau biar kok. Udah, pertanggungjawabannya aja. Nggak usah panik, nggak usah kasak-kusuk, nggak usah. Ayo lo, mati kau. Ayo. Kalau begini gimana sekarang? Biar kau. Oke, kita belum tahu nih arahnya kemana nih. Gedot. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Loh, pertanyaan dibalik ya, coba ya. Kenapa kalian menyerang Presiden Jokowi terus-menerus dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang? Kenapa kalian membenci Jokowi tanpa dasar dan alasan yang jelas? Kenapa kalian menuduh ijazah Jokowi palsu sampai dengan hari ini dan terus-terus memfitnah, menyerang, membabi buta, memfitnah? Kenapa? Jawab. Lupa 10 tahun yang lalu hingga hari ini kalian berbuat apa? Kalian melakukan apa? Semuanya bisa dibuka. Lupa kalian tindakan sendiri. Lupa kalian melakukan hal-hal perilaku yang tidak terpuji sendiri. Kalian lupa. Jokowi aja sudah bilang, sebenarnya saya kasihan. Tapi ya tampaknya proses hukum harus berjalan, ya udah kita jalanin aja. Sekarang kalian sepanik-paniknya, nangis darah kalian. Ayo, mau biar. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut tadi apa yang disampaikan oleh Bang Agri Fanani dalam video tersebut terkait menanggapi Dr. Tifa. Kalau saya pribadi sangat-sangat setuju, sangat-sangat sepakat atas apa yang disampaikan oleh Bang Agri Fanani dalam video tersebut tadi. Ya, selain saya mendapatkan kebenaran, edukasi, juga membuat saya terhibur. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian ingin menonton video full, video penuh, silahkan kunjungi channel Bang Agri Fanani. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya orang-orang yang menuding ijazah Pak Jokowi palsu, menjustifikasi Pak Jokowi, ya kan, memfitnah Pak Jokowi dan lain sebagainya. Sekarang mereka sudah kepepet, mau cari perlindungan ke sana kemari, tapi tidak ada yang menggubris, tidak ada yang mau menolong.
Beberapa waktu yang lalu mereka pernah mendatangi Sultan yang ada di Jogja. Mau minta perlindungan tapi gagal. Mau mendatangi Komnas HAM, mereka juga gagal. Mau minta perlindungan Presiden Prabowo, mereka juga gagal. Artinya apa? Tidak ada yang menggubris mereka, menolong mereka, tidak ada, kecuali dari orang-orang kelompok mereka. Saling membenarkan, saling menolong, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya terus berlanjut. Laporannya belum dicabut. Bagaimana nasib Dr. Tipa, Roy Suryo, Rismon Syahipar, dan kawan-kawan? Bagaimana nasib mereka menurut kalian teman-teman? Apakah mereka bakal masuk Hotel Prodeo atau tidak? Silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Banyak netizen yang berkomentar di video saya, mereka bakal masuk kayaknya. Ini kata netizen tuh lewat kolom komentar di video saya. Bahkan ada beberapa lawyer yang juga mengatakan seperti itu. Mereka bakal ditahan lah, bakal masuk ini itu dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya mereka itu satu paket, satu kelompok, satu tujuan, satu arah. Mereka itu sama sebenarnya, walaupun orangnya berbeda. Cuman mereka bagi-bagi tugas. Di bagian PIK 2 lain orangnya. Di bagian pemakzulan Gibran lain orangnya. Di bagian ijazah Pak Jokowi lain orangnya. Jadi orang-orang pembenci Jokowi ini sasarannya dua teman-teman. Dua sasarannya. Kalau gagal menyerang dan memfitnah Jokowi, ya menuju ke Gibran. Sekarang kan muncul ya kan tentang pemakzulan Gibran. Gibran mau dimakzulkan, ada usulan-usulan, kemudian dikirim suratnya ke MPR, ke DPR, supaya Gibran itu bisa dimakzulkan. Memang kesalahan Gibran apa? Seorang wakil presiden baru bisa dimakzulkan, itu terdapat melakukan pelanggaran hukum berat. Contoh misalnya, terlibat melakukan tindak pidana korupsi, itu baru bisa dimakzulkan. Kalau itu nggak ada, gimana mau dimakzulkan? Nggak bisa semudah berbalik tangan. Harus ada kesalahan yang fatal, pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh Gibran, baru bisa dimakzulkan. Kalau misalnya Gibran itu misalnya plonga-plongo menurut para pembenci Jokowi, apakah bisa dimakzulkan? Nggak bisa bos. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, harus ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran, pelanggaran berat. Ya, nah, baru bisa dimakzulkan. Karena para pembenci Jokowi ini, apapun yang dilakukan oleh Gibran itu nggak ada benar, salah semua itu. Gibran begini, Gibran begitu, namanya juga pembenci. Dalam hatinya sudah ada kebencian. Jadi apapun yang dilakukan oleh Gibran ya salah semua. Begitu. Harus dipahamilah teman-teman. Mohon maaf, saya tidak ada kebencian terhadap siapapun di sini. Saya membahas prosedur kebenarannya. Sebelum saya tutup, ini ada video dari netizen yang merespon Dr. Tipa. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa. Kita Pak polisi cepet tangkap si Tifa. Kegaduhan makin merajalela. Doyan nyinyir, fitnah sana sini. Mulut busuk berkedok religi. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa Ikhlas banget toh. Agak nangis, secara nangis. Yo ikhlas toh, jelas ikhlas Pak Jokowi. Apa Masuk maneh? kabeh, wis masuk kabeh. Kok. Wah, ikhlas Bu Tifa. Kami pun ikhlas. Ikhlas banget Bu Tifa. Kalau Bu Tifa bersama Roy Panci segera di penjara memakai baju oranye Bu Tifa. Bahkan kamu di Twitter tuh pun kamu masih berkoar-koar, kamu menjelek-jelekan Pak Jokowi, menyeret-nyeret nama ibu kandungnya. Kamu mikir, sekarang kamu teriak-teriak pengen victim. Se-Indonesia rasa udah gedek sama kamu. Dokter Tifa, di penjara itu tidak enak. Apemu bakal kisut dan kedinginan. Di sini, kamu tidak akan dapat belayan lelaki. Tifa memang si ratu drama. Gayamu polos hati serigala. Rasain kini kena batunya. Bentar lagi masuk penjara. Oh Tifa